Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Kami datang dan bersyukur kepadamu Allah Bapa kami di surga. Oleh karena kebaikan kemurahan-Mu yang kami alami hari demi hari, kami kuat lewati berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi buat kami. Dan kami ada hari ini. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur ada kesempatan kami beribadah kepadamu Tuhan. Kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang meneguhkan kami melewati apapun yang terjadi dalam hidup ini. Firman-Mu adalah kekuatan kami yang menolong, menguatkan, menghibur kami. Karena itu Tuhan, kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Untuk mereka menerima kebenaran ini menjadi kekuatan rohani jemaat Tuhan. Demikian hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan, Engkau urapi menjadi saluran berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kiranya hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Hamba-Mu siap menyampaikan firman-Mu, dan kami mohon berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom, dan ya kiranya damai dan sejahtera Tuhan ada buat jemaat sekalian. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap jemaat bisa diberkati dengan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan hari ini yang saya akan sampaikan. Dan silakan jemaat Tuhan untuk ambil posisi yang baik, silakan duduk dengan nyaman. Dan iya, walaupun kita tidak berhadapan langsung, tetapi kiranya kita akan sama-sama diberkati Tuhan. Dan saya senang pagi hari ini bisa berkunjung ke jemaat sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya ambil nat firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Silakan jemaat boleh buka Alkitab. Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan firman Tuhan dan mari jemaat dengarkan bersama sehingga kita mempunyai gambaran yang jelas apa yang akan kita pelajari hari ini, ya. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Sambil memperhatikan Alkitab, dengarkan saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ayat 1 mulai. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata. Nah, perhatikan ya. Jadi memang sengaja orang-orang ini, orang Farisi dan ahli Taurat, datang dari Yerusalem menjumpai Yesus dengan maksud mau katakan sesuatu, gitu ya. Ayat 2. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, ceritanya ternyata mereka datang untuk komplain, ya. Yaitu ya komplain mereka karena murid-murid makan tapi tidak cuci tangan. Nah, ini bukan protokol COVID-19 ya. Tetapi ini adalah adat kebiasaan yang baik, cuci tangan ya. Tetapi yang diagamakan. Nah, ini untuk orang Yahudi. Makanya bagi orang Yahudi, kalau makan kemudian tidak cuci tangan sebelum makan, maka itu dosa. Dosa besarlah bagi mereka. Ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kesempatan bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu persis mereka. Dan kesempatan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya,
Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat? Ternyata itu yang terjadi, ya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ini satu hal yang sangat-sangat bahaya sebenarnya, ya kan? Coba mari kita pikirkan jemaat Tuhan. Bagi orang Yahudi, konsep mereka begini. Kalau mereka sudah memiliki harta benda sebagai anak, ya, sudah menjadi orang punya, ya, maka mereka membiayai orang tua, memberikan dana untuk memelihara orang tua, begitu. Nah, itu satu kewajiban seharusnya, kan? Ya, satu hal yang mulia, satu hal yang bagus. Tetapi konsep mereka, kalau saya sudah punya kemampuan memberikan dana untuk pemeliharaan orang tua, maka ada dua hal yang mereka anggap. Ya, yang pertama itu adalah persembahan kepada Tuhan. Padahal itu adalah kewajiban. Tapi mereka anggap ini persembahan kepada Tuhan. Yang kedua yang fatal, kalau sudah bisa lakukan itu, maka tidak perlu untuk menghormati orang tua. Nggak perlu menghormati orang tua. Dan ini fatal. Mari kita lanjutkan. Itu sebabnya ayat 7, Yesus berkata, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Itu jawaban Tuhan Yesus. Ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Puji Tuhan. Ya, begitulah kisah Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kejadian ini terjadi di Genesaret. Kalau kita lihat pasal dan ayat sebelumnya, kejadian ini terjadi ketika Yesus tiba di Genesaret. Bukan di jemaat Genesaret, ya. Di jemaat Genesaret nggak ada Farisi, ya. Ada orang Farisi, yang ada orang Cisalak, orang Bojonggede, Pondok Gede, yang gede-gede lah, ya, yang ada di Genesaret. Jemaat Genesaret ini terjadi di Genesaret yang ada di Alkitab. Ya, lokasinya daerah Genesaret di sekitar Danau Galilea. Karena itu Danau Galilea sering juga disebut Danau Genesaret, ya, atau Danau Tiberias, tempatnya di situ-situ juga. Nah, sekali lagi,
Yesus sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, yang memang sengaja datang dari Yerusalem ke Genesaret untuk komplain, ya, kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus, ya, sengaja melawan konsep-konsep agama yang dipraktekkan oleh orang-orang ini, tetapi secara salah. Karena itu saya mau bagikan kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang gak bisa sebetulnya dibantah, ya, yang mutlak tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Karena itu dengarkan baik, saya mau sampaikan 3 hal, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang kebenaran, 3 hal tentang kebenaran firman Tuhan ini, ya. Dan mari kita benar-benar pahami, kemudian kita mau tempatkan diri, mau ikut seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita mau belajar dari percakapan yang seru ini, ya. Dan ini menjadi berkat buat kita. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan lebih tinggi daripada adat istiadat. Perhatikan baik. Ini mesti tertanam di dalam hati pikiran kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang kita punya, ya, pengajaran di dalam Alkitab lebih tinggi daripada adat istiadat. Lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari adat istiadat. Ayat 1 sampai 2, orang Farisi dan ahli Taurat datang dan komplain soal murid-murid Yesus yang memang agak jorok sih, ya kan? Di mana joroknya? Karena makan langsung makan, ya, nggak cuci tangan, gitu kan? Langsung makan aja. Kenapa mereka nggak cuci tangan? Salah satu jawabannya, karena mereka nggak makan di lapo. Karena kalau dilaporkan ada kobokan gitu. Ya memang seperti itu murid-murid, ya, makan tanpa cuci tangan. Dan ini dikomplain oleh orang-orang Yahudi. Sekali lagi, karena adat ini sudah diagamakan, kebiasaan yang baik ini diagamakan, sehingga bagi mereka bukan sekedar kebersihan, tapi ini soal rohani, kenajisan. Bayangkan tuh, nggak cuci tangan bagi orang Yahudi itu najis, ya. Betapa hebatnya konsep mereka tentang kerohanian. Lalu ayat 3 sampai 6 Yesus jawab, ya, dan Tuhan Yesus ambil kesempatan ini untuk menegur keras mereka, ya, karena melanggar firman Tuhan demi adat. Kesempatan ini Yesus memang mau tegur mereka, mau sampaikan firman Tuhan, ya. Karena demi adat mereka melanggar firman Tuhan. Dan manipulasi mereka itu sangat-sangat fatal, ya. Bayangkan kalau punya uang untuk dikasih ke orang tua, itu yang Yesus berangkat dari situ. Kalau punya uang untuk dikasih ke orang tua, maka mereka tidak perlu hormat lagi kepada orang tua. Ini kan fatal, ya. Nggak perlu menghormati mamanya, papanya, orang tuanya, itu nggak perlu. Dan saudara perhatikan di sini, ya, kata tidak perlu menghormati, ya, di sini artinya tidak perlu peduli, tidak perlu mengurus. Jadi semuanya digantikan dengan uang. Dan saya kira banyak hari-hari ini terjadi seperti itu. Ada banyak orang yang sudah merasa hebat, kaya, ya, tidak merasa perlu orang tua lagi, lalu mereka punya dana. Bagi mereka itu tanda mereka berbakti, bisa support dana. Kalau bisa orang tua ada yang jaga, kalau bisa orang tua itu ke panti asuhan, ke panti jompo saja. Yang penting segala kebutuhan materi, ya, mereka cukupkan, dan itu cukup bagi mereka. Itu sudah berbakti kepada orang tua. Nah, lebih parah lagi orang Yahudi, ya. Mereka sudah tidak peduli, tidak perlu urus orang tua. Itu yang dimaksud dengan tidak menghormati orang tua. Lalu menganggap
bahwa kalau mereka sudah support orang tua dengan dana mereka, itu adalah persembahan mereka kepada Tuhan. Sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Mungkin sebagian juga merasa, ya kalau sudah mempersembahkan kepada Tuhan, untuk apa lagi membawa persembahan ke tempat ibadah? Mungkin ada yang seperti itu, karena mereka menganggap itu persembahan kepada Tuhan. Nah, karena itu ayat 7, Tuhan Yesus bilang dengan keras mereka, "Hai kamu orang munafik." Orang munafik. Dan Tuhan Yesus ini bukan bela para murid ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Mari dengarkan baik. Firman Tuhan itu lebih tinggi ya dari adat istiadat. Mau adat manapun ya, mau adat seperti apapun, mau adat Jawa ya, mau adat Cina, adat Batak, adat Manado, adat apapun, tidak bisa kita pahami bahwa itu lebih tinggi daripada firman Tuhan. Alkitab kita, firman Tuhan, lebih tinggi daripada segala adat, istiadat, kebiasaan atau apapun itu. Ya. Dan dalam konteks ini jangan berpikir bahwa kekristenan itu anti adat. Bukan, ya, enggak melawan adat, ya. Tetapi adat kita tempatkan tidak lebih tinggi daripada firman Tuhan. Sehingga ketika diperhadapkan dengan adat atau kebenaran firman Tuhan, maka sebagai orang percaya anak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, kita pilih firman Tuhan. Bukan pilih kebiasaan, bukan pilih adat istiadat, bukan seperti itu. Ya, mungkin contoh yang praktis bagi kita, adat yang baik di mana-mana terjadi ya dalam kekristenan. Sebelum Natal ketika tanggal 24 itu rame-rame datang di kubur. Baikkah itu? Baik. Persekutuan keluarga terjadi, ya kan? Tetapi kalau sampai tanggal 24 itu ya ada kesibukan Natal, ada pelayanan, ada hal lain yang harus dikerjakan, lalu itu terabaikan, gimana? Jangan sekali-kali akhirnya kita merasa, aduh, kita udah berdosa, kita bersalah, nanti dia tidak tenang di alam sana. Nah, ini bahaya nih, ya kan, yang seperti itu. Tidak tenang karena tidak dikunjungi. Hei, selama hidup kadang-kadang kita nggak saling peduli, ya kan? Waktu masih hidup kita nggak peduli, kita nggak perhatikan, kita nggak urus. Nanti sudah mati, wajib tinggal tiap tanggal 24 mesti datang. Kalau tidak, dia nanti sedih. Lalu merasa berdosa. Itu salah benar, ya kan? Ada banyak hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya baik, adat yang baik, tetapi penerapannya harus benar. Intinya jangan lebih tinggi, jangan itu yang diutamakan daripada firman Tuhan. Iya kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebenaran firman Tuhan lebih tinggi daripada penghormatan kepada manusia. Pertama, kebenaran firman Tuhan lebih tinggi daripada adat istiadat atau adat kebiasaan, ya. Tetapi yang kedua, kebenaran firman Tuhan lebih tinggi daripada penghormatan kita kepada manusia. Ayat 12. Ini dari murid-murid malah, ya kan? Tapi murid-murid agak ditegur juga, cuman Yesus karena fokus untuk menyampaikan kepada semua orang, maka Yesus sampaikan kebenaran ini. Setelah Yesus ngomong dari ayat-ayat 3 sampai dengan ayat 10, ya kan? Lalu murid-murid datang dan bilang, "Guru, perkataanmu itu jadi batu sandungan bagi mereka." Nah, ini murid-murid pasti kaget. Kenapa Yesus sampai bicara sedemikian keras kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya kan? Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang terpandang yang disegani di masyarakat, tatanan masyarakat Yahudi. Mereka itu pemimpin agama terkemuka di Yahudi. Tetapi Yesus tidak peduli. Ya. Lihat ayat 13. Yesus jawab apa? Ya. Yesus bilang, "Biarkanlah orang buta." Yesus sebut mereka orang buta.
Biarkanlah orang buta tuntun orang buta. Dan sama-sama orang buta tuntun orang buta, sama-sama akan jatuh. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh ya, dengan benar. Karena ada banyak kali ini pun menjadi jebakan bagi kita. Ya. Penghormatan kepada orang lain, melihat orang lain itu orang yang harus dihormati, disegani, lalu jangan sampai membuat mereka tersinggung. Nah, murid-murid melihat ini, Yesus, engkau telah menjadi batu sandungan yang membuat mereka tersinggung, mereka bisa saja marah. Ya, mereka ini pengajar. Itu sebabnya Yesus bilang orang buta menuntun orang buta, karena mereka kan mengajar di bait Allah. Dan saudara bayangkan, ya, orang buta tuntun orang buta ngajar orang buta. Yesus mau bilang mereka ahli Taurat, mereka orang Farisi, mereka pengajar-pengajar di bait Allah, tapi sama, mereka buta yang dituntun juga banyak orang Yahudi yang datang ke bait Allah sama-sama buta. Nah, apa yang terjadi? Itu sangat menjadi repot ya. Nah, perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tidak peduli siapapun yang berhadapan dengan dia. Ketika firman Tuhan dilanggar, ya, ketika orang menempatkan segalanya di atas firman Tuhan, maka Yesus akan bicara kebenaran. Nggak bisa. Penghormatan manusia tidak harus melebihi kebenaran firman Tuhan, karena bagi Tuhan Yesus kebenaran di atas segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk poin yang kedua ini, kadang-kadang kita pun sering dibawa ke dalam situasi seperti ini, berhadapan dengan orang-orang besar, orang yang dihormati, yang disegani. Seringkali kita akhirnya ikut apa kata mereka, padahal kita tahu persis Alkitab bilang ini salah, ini bertentangan, ini enggak benar. Tapi karena penghormatan kepada mereka orang yang disegani, orang besar, akhirnya kita ikut mereka. Enggak enak, ya. Hari Minggu memang mau ibadah nih, tapi nggak enak karena diajak oleh si bapak ini, si ibu itu. Waduh, dia orang yang dihormati, apalagi orang yang menolong kita, ya kan? Akhirnya kita bisa tinggalkan ibadah demi dia. Lebih bahaya lagi, akhirnya kita dibawa untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, untuk dibawa menyetujui apa yang dia lakukan, baik tindakan dia, perkataan dia. Bagi Tuhan Yesus enggak. Firman Tuhan lebih tinggi dari segala-galanya, dan Tuhan Yesus berani melabrak hal itu. Karena itu mari jemaat Tuhan kita ingat, penghormatan kita kepada manusia tidak lebih tinggi dari kebenaran firman Tuhan. Hubungan dengan siapapun tidak boleh tempatkan ya hubungan itu melebihi daripada firman Tuhan. Seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, kebenaran firman Tuhan lebih tinggi daripada standar moral dan kesucian manusia. Kebenaran firman Tuhan lebih tinggi dari standar moral manusia, lebih tinggi daripada standar kesucian manusia. Ayat 15-20, Yesus jelaskan kepada para murid kenapa dia berlaku seperti itu kepada orang-orang terhormat tadi, ya. Bagi murid-murid, Yesus ini sudah keras, ya, bahkan wah, ini berbahaya ini, ya. Tetapi Yesus memberikan penjelasan. Karena bagi orang Yahudi, tidak cuci tangan itu najis. Bukan sekedar kebersihan, tapi itu kenajisan. Wah, hebat sekali kan mereka, ya. Kerohanian mereka kalau standar seperti itu. Ya, standar suci mereka begitu, cuci tangan. Ya, kalau nggak cuci tangan itu dosa. Wow, luar biasa banget ya. Harus kasih hand sanitizer terus mereka supaya nggak berdosa. Lalu lihat apa Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus melihat lebih dari itu, ya. Ayat 17. Tuhan Yesus bilang begini, yang masuk ke mulut itu akan keluar ke jamban. Kan cuci tangan supaya mau terima makanan yang masuk ke mulut. Karena kalau nggak cuci tangan itu najis, ya. Sampai yang masuk juga najis karena tangan nggak dicuci. Nah, itu standar mereka.
kesucian, kebersihan mereka seperti itu. Yesus melihat jauh lebih dari itu. Yang masuk ke mulut itu akan keluar ke jamban, dibuang, ya. Jemaat sudah ngerti artinya, anak sekolah minggu juga ngerti, ya. Cuman mungkin ada anak sekolah minggu bilang, apa itu jamban? Nah, itu zaman dulu, cuman Yesus cuma kenal jamban karena belum ada toilet zaman dulu, ya kan? Sama, cuma ada kobokan dulu, nggak ada sanitizer, ya. Jadi Yesus bilang seperti itu. Masuk ke mulut, lalu dibuang ke jamban. Ayat 20, ini sangat jelas. Bukan yang masuk yang najis, tetapi yang keluar itu yang najis. Kenapa? Yang keluar itu dari hati, lalu diucapkan di mulut, dan itu yang najis. Dan Yesus tahu bagaimana keadaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus Maha tahu kok. Yesus tahu segala-galanya, apa yang dilakukan mereka setiap hari, bagaimana kehidupan mereka, sikap mereka, perkataan mereka tiap hari. Itu sebabnya Yesus bilang, yang keluar dari mulut, omongan itu yang najis. Ya. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena mulut, karena perkataan orang Farisi dan ahli Taurat itu penuh kutuk dan sumpah serapah, penuh dengan kebohongan, dan Yesus tahu persis itu. Dan Yesus bilang, itulah yang najis. Bukan apa yang kita terima, bukan apa yang dimakan, karena itu akan keluar juga semuanya jadi kotoran. Tetapi yang keluar dari dalam hati, dari dalam keluar ke mulut, itu yang menajiskan. Dan sekali lagi, Yesus tahu orang-orang Farisi ini hidup dalam kebohongan. Mulut mereka itu penuh kebohongan, mereka penuh sumpah serapah, penuh dengan kutukan. Dan itu yang ditentang Yesus. Jadi bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita. Makan babi, ya kan? Dengar baik-baik jemaat, ya. Ini makanan enak soalnya. Makan babi itu tidak menajiskan, ya. Tapi ketika kita keluar kata itu ditujukan kepada orang, nah itu yang najis, ya kan? Makan B1, wah itu meningkatkan imun untuk zaman sekarang, ya kan? Yang darah rendah, aduh itu sop kepala B1, ya kan? Itu nggak menajiskan. Tapi kalau ada orang kita kesal lalu keluar kata anjing, nah tetangga, mertua, ipar atau siapapun, ya, kemudian keluar kata itu, itulah yang Yesus maksudkan, ya. Dan ini yang terjadi hari-hari ini kan, begitu. Usir setan, itu alkitabiah banget. Usir setan, karena Yesus bilang setan jangan dikasihani, jangan dikasih hati, jangan berteman, ya kan? Kalau ketemu setan, usir setan. Tapi kalau kata-kata itu keluar dari mulut kita, ditujukan kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang-orang sekitar kita, itulah yang menajiskan, ya. Jadi bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, coba mari kita cek ke dalam diri kita. Adakah kita mungkin sama seperti kondisi yang Yesus hadapi? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka datang komplain, mereka datang mau nyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa murid-murid salah. Ya, karena mereka punya standar. Tetapi akhirnya Yesus menegur mereka dengan keras. Bahwa kebenaran firman Tuhan lebih tinggi daripada adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Coba kita lihat, adakah adat-adat kita, adakah kebiasaan-kebiasaan kita, semua baik. Adat itu baik, kebiasaan kita tahu itu baik, itu bermoral, ya. Lakukan itu. Tetapi kalau sampai karena kebiasaan baik, karena moral, karena adat istiadat, lalu kita mengabaikan firman Tuhan, ya, kita akhirnya bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu kesalahan yang fatal. Mari tempatkan Alkitab lebih tinggi daripada adat istiadat dan kebiasaan atau apapun dari sisi manusia. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, harus lakukan itu. Firman Tuhan harus lebih tinggi
daripada adat istiadat. Lalu yang kedua, saya review. Kebenaran firman Tuhan itu lebih tinggi daripada penghormatan kita kepada manusia. Mau berhadapan dengan siapapun, orang sehebat apapun, sedemikian dihormati. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, maka pilihannya ada pada kita, dan kita harus memilih lakukan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen, anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan terjebak karena tidak enak dengan orang, apalagi kalau dia membantu, dia bantu gereja, dia yang siapkan ini dan itu. Seringkali kita terjebak, akhirnya kita ikuti, kita tahu dia salah, konsep dia salah, ide-ide dia itu salah, tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Tetapi demi penghormatan kita kepada dia, akhirnya kita ikuti. Bahkan tindakan-tindakan dia yang salah, akhirnya kita ikuti. Mari jemaat Tuhan, kita belajar. Dari hal-hal kecil, kita mau belajar, mau ikuti firman Tuhan. Tempatkan firman Tuhan lebih tinggi dari siapapun. Dan Yesus nggak peduli. Siapapun yang berhadapan dengan dia, firman Tuhan harus di atas segalanya. Lalu yang ketiga, kebenaran firman Tuhan melebihi standar moral dan standar kesucian manusia. Firman Tuhan lebih tinggi daripada itu. Ya, kalau bagi orang Farisi, orang Yahudi, hebat banget mereka. Ya, kalau bagi kita itu cuci tangan ini faktor kesehatan, ya kan? Gak ada faktor lain kan? Tapi bagi mereka enggak, karena itu sudah jadi adat istiadat lalu diagamakan, dipraktekkan sebagai ajaran agama, dan itu yang mereka ajarkan. Mereka bahkan menganggap kalau nggak cuci tangan itu najis, sehingga makan itu najis karena nggak cuci tangan, kotor semua, haram semua. Lalu Yesus bilang, justru yang keluar yang menajiskan. Ya, standar moral manusia, standar kesucian manusia tidak lebih tinggi daripada firman Tuhan. Karena itu mari jemaat Tuhan, kita belajar untuk tunduk kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan ikuti. Kalau Alkitab bilang salah, maka kita harus akui kita salah. Kalau Alkitab bilang harus berubah, maka kita harus berubah. Kalau Alkitab bilang jangan lakukan itu, harus lakukan yang ini, lakukan apa yang Alkitab mintakan. Ya, Alkitab bilang, Tuhan bilang jangan keraskan hati kita. Saudaraku, kita selalu dibentuk oleh Tuhan, dan pembentukan dari Tuhan adalah datang dari firman Tuhan, bukan dari perkataan siapapun, bahkan perkataan dari pendeta sebesar apapun dia, ya kan? Dari gembala jemaat seperti saya, kalau saya bicara tidak berlandaskan firman Tuhan, maka jangan didengar, ya kan? Kalau saya sampaikan sesuatu pengajaran tetapi dasar Alkitabnya nggak ada, ya, tapi kebenaran-kebenaran yang dibangun sendiri atau yang saya dengar dari ahli ini dan itu, jangan didengar. Kita wajib ikut firman Tuhan, karena firman Tuhan lebih tinggi dari segala-galanya. Dan ingat, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu luar biasa. Ketika kita ikut firman Tuhan, ya, dalam jalur trek firman Tuhan, maka segala janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan yang dijanjikan di dalam firman Tuhan Alkitab ini, itu akan terjadi buat kita. Ya, Yesus bilang apa? Jika engkau di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Coba lihat keterkaitan ini. Jika engkau di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu perbuat itu berhasil, diberkati Tuhan. Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Lihat korelasinya yang Alkitab tunjukkan, ya. Bukan pengajaran dari mana, tetapi dari firman Tuhan. Jika aku di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam, jika kebalik-balik nih jadinya, ya kan? Jika kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah begitu, ya kan? Jadi yang tinggal adalah firman dalam diri kita. Maka Tuhan jamin, baca di dalam kitab Yohanes, apapun yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Oleh karena kita melakukan firman Tuhan. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti itu, bahwa firman Tuhan lebih tinggi dari segala-galanya. Kita akan melangkah
dalam kehidupan kita yang serba bebas di dalam dunia ini, berhadapan dengan orang, berhadapan dengan apapun yang kita kerjakan ke depan, kita diperhadapkan dengan pilihan ini. Mau ikuti orang, mau ikuti apapun yang kita akan kerjakan ke depan, atau firman Tuhan. Selagi tidak bertentangan, lakukan, malah Tuhan akan berkati. Tapi jika bertentangan dengan firman Tuhan, sebagai gembala saya mau ingatkan kita, mengajak, mari ambil firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, lebih taat firman Tuhan, lebih takut Tuhan. Kita hampir sudah setahun lah, ada bahkan yang gak pernah ketemu dengan saya sebagai gembala. Ya, saya nggak lihat keadaan mereka secara langsung, tetapi saya mau beritahu kebenaran ini buat kita semua. Hari-hari ini menjadi tantangan besar. Persekutuan kita menjadi jarang, ya. Persekutuan, kedekatan kita itu sangat menjadi jarang oleh karena masa pandemi ini, ya. Kita nggak tahu juga jemaat ini sungguh-sungguh beribadah nggak di rumah, ya kan? Benar-benar beribadah apa enggak, gitu kan? Karena ada yang kasih laporan, ya, ini laporan bukan karena takut kepada majelis, bukan nggak enak kepada gembala. Kami meminta supaya jemaat memberikan bukan laporan barangkali ya, tetapi berikan dokumentasi supaya saling menyapa, ya kan? Itu sebabnya saya anjurkan, ayo jemaat satu dengan yang lain. Selesai ibadah kan enak foto rame-rame, sekarang kan foto, ya kan? Wah, nggak enak foto. Ada yang bilang mungkin itu nggak enak foto-foto, padahal kalau di gereja sementara firman Tuhan malah siaran langsung, ya kan? Jadi gitu jemaat Tuhan, hari Minggu selesai ibadah, ayo boleh foto bersama dengan keluarga, ambil dokumentasi, lalu kirim ke grup. Kalau bisa video, kemudian beri sapaan, selamat hari Minggu jemaat Tuhan, tetap kuat, seperti itu. Tapi sekali lagi, saya sebagai gembala nggak tahu siapa semua, cuman ada laporan, ada yang masuk laporan. Kalau ini laporan dari majelis bahwa sekian orang yang masuk, sekian jemaat yang beribadah, saya sungguh berharap, ya, saya sungguh berharap lebih daripada kata-kata saya sebagai gembala untuk mengajak, maka firman Tuhan yang katakan, jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu, itu kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan nggak enak dengan gembala, jangan merasa takut akan manusia, ya, nggak enak dengan majelis dan seterusnya, tapi takut Tuhan, tapi taat kepada Tuhan, ikuti firman Tuhan, ya. Karena itu saya sungguh berharap jemaat Tuhan, dalam segala hal, dalam pekerjaan kita, berhadapan dengan orang, dalam pergaulan kita, tempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Alkitab bilang itu salah, maka kita harus akui itu salah dan jangan pergi ke sana, jangan lakukan itu. Ya, tetapi kalau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukanlah itu. Semua yang baik, moral manusia, ya kan? Adat istiadat yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, lakukan semuanya itu dan kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Baik, puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Itulah kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa kebenaran firman Tuhan harus lebih tinggi daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Mari tundukkan kepala jemaat Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami jemaat Tuhan, hamba-Mu pun dan keluarga, berkatilah kami untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami menempatkan diri sesuai dengan apa yang diminta oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri, bahwa firman Tuhan di atas segala-galanya. Mampukan kami Tuhan untuk tunjukkan bahwa kami adalah anak Tuhan, lebih taat, lebih takut kepada Tuhan daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena kami tahu ketika kami ikut firman Tuhan, maka Tuhan berkenan dan Tuhan akan memberikan pertolongan buat kami. Kami tahu ini tidak mudah, ini sulit. Ada saat-saat tertentu di mana kami diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk ambil langkah. Ikuti kebenaran firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk melakukan hal yang seperti Alkitab katakan. Mampukan jemaat Tuhan. Mampukan seluruh jemaat untuk melakukan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami terima firman Tuhan ini. Mohon berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, langsung dari saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Terima kasih buat jemaat yang tetap setia beribadah kepada Tuhan, jemaat yang setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan semua persembahan, persembahan untuk jemaat, persembahan kas gereja, kantong persembahan yang dikumpulkan, lalu persembahan persepuluhan. Terima kasih juga untuk setiap dukungan doa, kemudian support dari jemaat untuk pelayanan kita bersama. Maju terus di dalam Tuhan, ya. Kita percaya Tuhan ada bersama kita dan Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.